Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mira dengan NIM 24105152200013 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam video ini. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyakit dan mulut dan kuku atau yang disebut PMK. Sebelumnya, ibu-ibu dan bapak-bapak, tahukah apa itu penyakit mulut dan kuku? Insya Allah tahu. Penyakit mulut dan kuku atau yang disebut PMK adalah penyakit hewan yang menyerang sapi dan hewan berkuku belah lainnya, seperti kerbau, kambing, domba, babi, gajah, dan rusa. Penyakit ini disebabkan oleh virus RNA dari genus Abhorvirus yang dapat bertahan lama di lingkungan dan di dalam tulang kelenjar susu serta produk susu. Gejala PMK pada sapi antara lain demam tinggi hingga 41 derajat Celcius, tidak nafsu makan, menggigil, penurunan produksi susu pada sapi perah, menggosokkan bibir, menggerakkan gigi, leleran mulut, suka menendang kaki, muncul lepuh berisi cairan pada lidah, gusi, hidung, dan kuku, beserta hewan pincang. PMK dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan selaput lendir, lecet pada kulit, atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Untuk mencegah PMK, kita bisa melakukan vaksinasi pada ternak, membersihkan kandang, tempat makan ternak, sepatu pemilik ternak, dan kendaraan pengangkut ternak. Penyemprotan disinfektan ke benda-benda di sekitar ternak. PMK tidak menular ke manusia, tetapi Anda perlu berjaga-jaga agar tidak menjadi perantara penularan. Penyakit sapi mulut dan kuku adalah penyakit yang sangat menular, terutama pada hewan. Jadi cukup sekian penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pertama yang saya tanyakan bagaimana cara pencegahannya secara rinci. Jadi ke depan agar kita tuh dalam memberikan perawatan kepada hewan-hewan tersebut bisa efektif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Anda bisa melakukan vaksinasi rutin kepada hewan ternak secara rutin. Yang kedua, bisa memastikan kebersihan dan sanitasi di peternakan. Lalu yang ketiga, dapat menghindari lalu lintas hewan dari daerah yang terinfeksi agar hewan tidak terkontaminasi dengan penyakit dari luar. Lalu yang keempat, bisa melakukan edukasi peternak tentang pengenalan gejala dan penanganan awal. Apakah cukup jelas? Ya, jelas. Tapi bagaimana cara pencegahannya supaya seandainya sudah ada binatang yang kena penyakit agar tidak menular dengan yang lain. Caranya untuk hal tersebut dapat dikarantinakan hewannya agar tidak menyatu dengan hewan yang lain. Ya, jelas. Ya. Apa dampak ekonominya bagi peternak? Dampak ekonomi bagi peternak penyakit mulut dan kuku ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik dari segi penurunan produksi susu dan daging maupun biaya pengendalian penyakit. Dan untuk cara penanganannya gimana? Misalkan sudah terdampak nih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kita bisa melakukan karantina hewan yang terinfeksi. Lalu yang kedua, bisa pemberian vaksin untuk pencegahan penyebaran penyakit. Lalu yang ketiga, ada pengendalian biosecurity di peternakan. Lalu yang keempat, ada pengobatan simptomatik untuk meredakan gejala. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga telah meluangkan waktunya untuk
untuk masuk ke dalam video ini. Saya Aisyah Amira pamit undur diri. Wassalamualaikum